Dalam sisi psikologi, ada pengelompokan sifat seseorang. Misalnya dia seorang ekstrovert, yaitu seseorang yang menyukai hubungan dengan orang lain. Atau bahasa lainnya dengan istilah people person. Ada sifat seseorang yang introvert, di mana mereka tidak terlalu suka berinteraksi dengan manusia lain. Atau social skill-nya rendah, karena memang tidak suka. Mereka pendiam, suka berbicara dalam hati, dan biasanya mereka lebih ke system person. Bekerja maksimum dengan sistem. People person, extrovert, bekerja maksimum dengan manusia lainnya. Ini adalah sifat alaminya. Secara analisa, tidak ada orang yang 100% extrovert. Begitu juga tidak ada orang yang 100% introvert. Di tengah-tengah, namun punya kecenderungan ke salah satunya. Misalnya, extrovertnya 60%, introvertnya 40%. Ini pasti masuk kelompok extrovert. Kalau introvertnya 70%, maka dia dominan introvert ketimbang 30% sifatnya yang terbuka. Maka kita bisa masukkan ke bagian kiri manusia kelompok introvert. Lalu ada dua kelompok sifat lainnya, yaitu mereka yang intuitif atau mereka yang sensory. Intuitive person biasanya sangat kreatif, idenya banyak, cepat mencari berbagai alternatif. Sedangkan mereka yang sensory adalah manusia data. Sensor mereka, indera mereka, perasaan, bentuk, data, bilangan harus tersedia lebih dulu, baru bisa mengambil tindakan. Untuk dua hal tersebut, maka kita bisa mengelompokkan mereka menjadi dua bagian. Kelompok atas adalah mereka yang intuitif, kreatif, bahkan tanpa data mereka bisa bertindak hanya dengan imajinasinya mereka. Kelompok bawah adalah kelompok data, sensori. Harus lengkap data, baru mereka bergerak. Nah, kalau keempat kelompok tadi disatukan, maka keempat tipe manusia itu punya cara berbeda untuk bertumbuh atau berkembang. Dan jika dibuat matriks dari keempatnya akan membuat 4 sifat yang menggabung dalam 2 sifat dominan. Pastinya ada yang masuk kategori extrovert, intuitif atau dijuluki star. Lalu ada extrovert sensory atau nama lainnya adalah deal makers. Juga di sisi kiri yang termasuk kategori introvert sensory. Nama lainnya akumulator dan introvert intuitif atau mekanik. Untuk yang 70% kreatif namanya kreator. Untuk yang ekstrovertnya di atas 70% namanya supporter. Untuk yang 70% ke atas sensori namanya trader. Yang introvert 70% lebih itu disebut lord atau landlord. Jadi ada 8 kelompok sifat secara natural memiliki jalan hidup masing-masing alaminya. Dalam menjalankan organisasi, temuilah tim Anda dan diri Anda di mana posisinya. Jika tidak, mereka tidak akan natural bekerjanya. Begini misalnya, seorang introvert atau lord berilmu akunting itu adalah orang yang tepat. Apalagi dia introvert sensori atau akumulator, itu lebih tepat lagi ilmu akuntingnya. Kalau orang introvert sensori atau akumulator disuruh jualan, jadi sales, nggak bakal laku jualannya. Pasti tidak akan berprestasi dia. Kita beri ilustrasi bisnis di dunia nyata. Anda semua tahu seorang bilioner bernama Ray Kroc. Ya, dia adalah penjajah penjual mesin milkshake. Oke, kalau lupa, saya ulangi lagi ceritanya. Ray Kroc adalah penjual mesin milkshake di tahun 50-an di Los Angeles. Dan secara karakter, Ray Kroc sesungguhnya adalah introvert intuitif atau mekanik. Sementara berjualan itu adalah sifat alami dari seorang extrovert sensory atau seorang deal maker. Bisa dibayangkan apa yang terjadi? Selama tahunan jualannya biasa saja, mediocre prestasinya. Bahkan untuk milkshake, dalam 2 tahun dia hanya menjual 10 mesin milkshake. Dan 5 unit mesin tersebut dibeli oleh 2 kakak beradik Richard dan Maurice yang memiliki burger restoran di San Bernardino di California. Keterpesonaan Ray Kroc dengan restoran hamburger milik kakak beradik tersebut adalah awal langkah dirinya keluar dari arus extrovert sensory, seorang deal maker yang bukan sifat naturalnya keluar dari dunia salesmanship. Sifat aslinya adalah introvert intuitif yang mekanik. Muncul pada saat itu, karena itu dia membuat franchise restoran kakak beradik Richard dan Maurice McDonald menjadi McDonald yang terkenal sekarang. Ray Kroc adalah system person. Dia manusia yang bergerak natural dengan intuisi juga dengan sistemnya. Dia CEO kayanya mekanik. Atau ada cerita lain. Microsoft adalah sebuah perusahaan besar yang semua orang tahu nilai kapitalisasinya adalah 234 billion dolar atau senilai lebih dari 2.500 triliun rupiah atau 2 kali APBN nasional Indonesia. Bagaimana bisa sebesar itu Microsoft? Ternyata dulu awalnya pemimpin Microsoft CEO-nya adalah Bill Gates. Sementara Bill Gates seorang intuitif murni, sisi atas murni, dia kreator, dia pencipta. Maka kecintaannya dan sifat naturalnya adalah membuat sesuatu. Microsoft agak lambat berkembangnya
berkembangnya kala itu. Sementara manajemen memerlukan seorang yang memiliki sentuhan people person alias CEO sejati. Misalnya berdarah ekstrovert murni atau sisi kanan. Orang kedua di Microsoft adalah Paul Allen. Adalah seorang introvert sensori, seorang akumulator atau penumpuk, beli dan simpan. Bukan trader atau pedagang yang jual beli. Paul Allen buy and keep the asset. Yang dikerjakan Paul Allen sebagai orang nomor 2 di Microsoft adalah membeli aset seperti Portland Trail Blazer, NBA Club, Seattle Seahawks, NFL, banyak real estate, bahkan kapal pesiar yacht terpanjang dan termewah di dunia adalah miliknya dan tidak pernah ada satupun yang dijualnya lagi. Bagi penumpuk aset tersebut, menjadi CEO bukan hal yang alami, namun mungkin keajaiban memang berpihak di Microsoft karena orang ketiganya, Steve Ballmer, adalah ekstrovert murni, seorang supporter. Dan sejak CEO Microsoft diganti dari Bill Gates ke Steve Ballmer, maka meledaklah Microsoft karena ketiganya saling melengkapi semua kebutuhan. Bill Gates hanya direktur divisi pengembangan R&D hingga saat ini. Jadi di Microsoft, posisi Bill Gates kreatif di atas, manajemen di kanan, Steve Ballmer, aset di kiri, Paul Allen. Karena itu, Microsoft sebesar sekarang bergerak dengan natural alami yang mengelolanya. Baik, mudah-mudahan sahabat dengan informasi ini sudah dapat mengetahui sifat naturalnya. Kalau belum, ada baiknya mengikuti CEO Kaya Test di siokaya.com.